Percaya nggak, look kayak gini bisa kalian dapetin tanpa bayar mahal jasa MUA dan nggak perlu keluar biaya sepeser pun buat ikut kelas makeup. Cukup stay di video ini sampai akhir karena aku bakal bongkar teknik-teknik yang sering dipakai MUA. Hai Glowis, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bongkar teknik-teknik yang sering banget dipakai MUA buat dapetin look yang unreal, flawless, awet, tahan lama. Pokoknya yang bener-bener 10 kali lipat lebih bagus dari hasil makeup kebanyakan. Dan tenang aja, kalian gak perlu keluar biaya sepeser pun buat ikut kelas makeup, karena cukup dengan lihat videoku, tonton sampai akhir, jangan di skip, perhatiin caranya, tekniknya. Intinya cukup duduk manis, siapin camilan, karena aku bakal jelasin agak panjang. Oke, gak usah lama-lama, let's get started. Yang pertama adalah skin prep. Kesalahan pertama yang sering banget dilakuin banyak orang, pasti mikirnya itu gini, aku pakai layer skin prep lebih banyak, pasti hasilnya lebih bagus dong. No. MUA tuh pakein skin prep sesuai dengan kebutuhan kliennya. Misal nih ya, kulit kliennya itu lagi kusem banget dan juga kering. Pasti yang dilakuin pertama kali adalah eksfoliasi dulu. Kenapa? Kalau kulit kusam, itu kan banyak sel kulit mati yang menumpuk di wajah. Jadi perlu dibersihin biar hasil makeupnya itu lebih flawless, lebih nempel, dan gak berat. Terus, karena kulitnya itu kering, jadi perlu ekstra buat bikin kulitnya lembab. Jadi perlu apa? Perlu hydrating toner. Intinya itu pakai skin prep sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing ya. Jangan terlalu banyak layer, karena itu bisa bikin makeupnya cepet geser. Intinya, anggap aja skin prep itu lemnya makeup. Kalau dari dasar aja udah bener, pasti hasil makeupnya lebih nempel, lebih flawless, dan juga lebih smooth. Dua aturan penting dalam skin prep yang harus kalian ingat-ingat. Yang pertama adalah, pastiin wajah itu lembab, jangan sampai terlalu basah ya. Pokoknya kalau dirasa udah lembab, udah kenyal, berarti kulitnya itu udah siap buat di make upin. Terus yang kedua adalah wajib kasih jeda di setiap layer. Misalnya habis pakai moisturizer, itu jangan langsung ditimpa sama layer berikutnya, tapi tungguin dulu sekitar 1-2 menit. Ini tuh biar si moisturizernya bener-bener meresap dulu. Kalau langsung ditumpuk, itu malah bikin makeupnya peeling, jadi gampang nge-crack. Karena di sini kulitku itu normal, jadi aku cukup pakai moisturizer sama sunscreen. Untuk moisturizer, aku saranin pakai yang krim aja daripada yang gel. Kenapa? Karena kayak lebih enak aja pakai yang krim daripada yang gel kalau buat base makeup. Nah, kalau udah kayak gini tuh tungguin dulu sekitar 1-2 menit ya. Sambil ditepuk-tepuk gini juga boleh biar semakin meresap. Lanjut aku pakai sunscreen. Kalian harus hati-hati banget karena ada kandungan sunscreen yang bisa bikin makeup itu peeling. Biasanya tuh yang mengandung silikon berat, jadi nggak nyatu sama base. Terus pakainya jangan terlalu banyak, cukup 2 jari kayak gini. Pastiin pilih yang bener-bener ringan dan gampang nyerap ya teksturnya untuk sunscreen. Biasanya untuk sunscreen, aku kasih jedanya itu agak lama, sekitar 5 menit. Karena si sunscreen ini bener-bener kayak apa ya, intinya dia itu butuh ekstra buat nungguin nyerapnya. Tungguin dulu 5 menit, oke? Sambil nunggu sunscreennya meresap, aku mau bahas sedikit mengenai color corrector. Oke, yang pertama kalian harus paham dulu warna-warna dari color corrector, karena itu beda warna juga beda fungsi. Kalau under eye di bawah mata kalian itu gelap banget, pakai color corrector yang warna merah. Tapi kalau gelapnya itu ya medium, nggak terlalu gelap, pakai yang warna orange. Kalau untuk kulit kusam, pakai yang warnanya ungu. Kalau untuk nutupin bekas-bekas jerawat yang memerah banget, pakai yang warna hijau. Oke, paham sampai sini ya? Oke, back to the root. Untuk mengatasi under eye, yang pertama adalah kalian butuh kuas yang pipih kayak gini. Semprot dulu pakai setting spray. Nah, anggap aja aku punya under eye ya. Kalian itu tap-tap giniin. Gini ya, tap-tap. Nah, kalau udah kalian ambil color correctornya, di sini aku pakai yang warna orange. Nah, ini tuh jangan langsung di-apply, tapi mix dulu pakai concealer. Kalau langsung di-apply dengan warna yang kayak gini, ini akan strong banget. Kalian mix dulu pakai concealer ya. Nah, jadi warnanya tuh lebih soft. Apply-nya tuh jangan digeser-geser. Tap, tap, tap.
Kalau udah kayak gini, kalian tunggu dulu biar dia itu ngeset sekitar 30 sampai 1 menit ya. 30 detik sampai 1 menit. Nah, kalau udah kalian ambil concealer yang warnanya itu nggak terlalu putih. Minimal cukup lah ya sama kayak skin tone kalian. Ambil pakai brush. Pastiin bener-bener si concealer ini ngeresap di brushnya ya. Sebelum itu, kalian semprot lagi pakai setting spray. Ini tuh biar nggak nge-crack. Baru kalian tap-tap. Tap-tap. Jangan digeser-geser. No. Tap-tap dulu. Nah. Kalau udah kayak gini, kalian tungguin dulu si concealernya biar makin coverage, yaitu sekitar 1 menitan juga ya. Baru di blend, di tap. Tuh, langsung tersamarkan. Ya kan? Ini yang belum aku blend, tuh. Lanjut ke primer, sebenarnya itu optional dan aku juga nggak terlalu butuh. Tapi karena aku ingin kasih tahu cara pakai primer yang benar, jadi aku akan pakai primernya. Jadi, primer itu dipakai kalau kalian ingin makeupnya itu benar-benar awet buat event atau acara yang cukup lama, terus ingin ngebluring pori-pori dan bikin makeupnya lebih nempel atau smooth, ya. Dan ini kesalahan yang paling sering masih dilakuin banyak orang adalah pakai primer ke seluruh muka terus digeser-geser. Itu bikin primernya nggak efektif ya. Jadi kalau pakai primer itu cukup di area yang benar-benar membutuhkan aja, kayak contohnya T-zone. Terus di pori-pori yang besar, biasanya di sekitar sini ya, di pipi, tapi agak nempel di hidung sini biasanya. Terus di dagu itu juga optional. Nah, biar primer kalian itu benar-benar maksimal, kalian pakainya jangan banyak-banyak, tapi cukup segini aja. Sebiji jagung. Ini bisa dipakai untuk ke seluruh, maksudnya untuk ke area yang benar-benar membutuhkan tadi. Kalian perhatiin pakainya. Nah, jangan digeser-geser, tapi ditap. Kayak ada penekanan. Ini tuh biar benar-benar meresap ke pori-pori si primernya, nggak cuma nangkring aja di atas wajah ya. Tuh, bener-bener kayak ada press. Nah, tuh, makin ngebluring kan pori-poriku. Press. Tuh, tuh. Lanjut ke complexion, aku bakal share tips yang benar-benar dipakai sama MUA biar makeupnya itu awet banget seharian meskipun kita nggak pakai ngeracik foundation ya. Biasanya kan ada tuh MUA yang ngeracik-ngeracik foundation, pakai foundation A, B, C, biar hasilnya tuh bener-bener awet kayak cor beton. Tapi ini nggak perlu kita ngeracik-ngeracik kayak gitu ya. Teknik ini aku kasih nama sendiri, namanya 3 kali semprot. Gimana tuh? 3 kali semprot aku tujukan kepada setting spray. Ini dipakai sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah setelah pakai skin prep, kita semprot dulu. Yang kedua adalah setelah pakai base dan juga makeup cream. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah ketika semua part makeup selesai. Jadi 3 kali. Teknik ini benar ampuh banget bikin makeup awet banget seharian. Kalian harus cobain. Untuk complexion aku pakai foundation. Ini penting ya. Untuk bentuk complexion yang dalam botol, aku maksud nggak kayak cushion yang ada puffnya gitu. Kalian tuang dulu di punggung tangan. Ini tuh untuk menghindarin over product atau too much. Kalau di-apply langsung ke muka, nanti hasilnya akan tebal dan ngedempul banget. Jadi better kayak gini. Terus untuk apply-nya, kalian bisa pakai 3 hal. Yang pertama jari, yang kedua adalah spatula untuk makeup, yang ketiga adalah brush. Berhubung di sini aku belum beli yang spatula makeup, aku pakai jari aja. Dan aku contohin yang pakai brush. Tinggal kayak gini. Tuh. Arahnya kalian perhatiin ya. Kalau pakai brush, kalian pastiin brushnya itu yang ukurannya kayak gini. Terus pastiin juga si complexionnya ini bener-bener ngeresap ke sela-sela brushnya. Kayak gini. Terus apply-nya kalian tap-tap gini. Sebenarnya sama aja mau pakai jari ataupun pakai brush, tergantung selera. Tuh. Cuma kalau aku tuh lebih suka pakai brush gini karena lebih bisa menjangkau di area yang sulit terjangkau.
kayak gini. Tuh. Dan penyebaran dari kompleksinya itu merata. Maka nanti bakalan di blend pakai beauty blender. Aku biasanya tuh suka yang blend pakai yang datar kayak gini. Di tapak. Tuh. Bener-bener flawless banget meskipun ini foundation ya. Ini dia finishnya setelah aku blend. Nah, sebelum kita semprot lagi pakai setting spray, kita pakein dulu makeup yang berbentuk krim, kayak contour cream, cream blush, dan sebagainya. Contour placement atau penempatan kontur itu kan tergantung sama bentuk wajah ya. Nah, buat yang belum tahu, Ini tuh bentuk wajahku apa sih? aku ajarin gimana caranya kontur di semua jenis wajah. Yang belum tahu ini bentuk wajahku apa sih, oval atau bulat atau lonjong. Pertama, kalian perhatiin titik hidung ini. Nah, kalau bisa, kalian tuh konturnya jangan melebihi garis ini. Biar hasil makeupnya itu nggak turun, tapi naik. Terus kalian lihat ini, titik alis yang ini. Di sini. Jadi gini. Pertemuan antara titik ini. Jadi kalian konturnya di area sini. Oke. Paham kan? Konturnya taruh sini. Terus kalian pilih brush itu yang kayak agak miring kayak gini. Langsung aja kontur. Nah, berarti di sini. Nah, gitu ya caranya kontur. Tuh. Ini juga sama. Di sini biar wajahnya itu kelihatan lebih kecil. Kayak gini. Terus untuk rahang ini masih banyak yang salah. Jangan kontur di atasnya karena ini bisa bikin kelihatan kotor. Tapi di bawah sini, di sini. Sini ya, tuh. Di sini. Gitu ya. Di bawah sini. Jangan di atas. Di bawah. Tinggal digoyang. Coba. Bawah sampai ke pelipis. Tuh. Jadi wajahnya itu naik. Tuh. Jadi wajahnya itu langsung naik. Terus untuk hidung kalian tinggal bentuk huruf C. C. Ini lurus, garis lurus. Garis lurus, terus di sini huruf U. Atau V. Tuh, kayak gini. Nah, cara ngeblendnya yang bagian C, kalian bawa keluar. Terus untuk di bagian yang ini, biar natural, kalian tuh blendnya keluar. Kayak gini. Gitu ya. Lanjut ke blush placement, itu kan banyak banget jenisnya, tergantung kalian mau look makeup yang kayak gimana. Karena di sini aku pengen looknya itu yang elegan, jadi aku bikin blush placementnya itu di atas sini, di atas tulang pipi, biar agak lifting, biar hasilnya tuh lifted. Sini. Tuh. Warnanya itu cakep banget, kayak manis gitu warnanya. Oh my god, banget. Bagus banget, please. Lanjut concealer. BTW di sini aku pindah ke voice over ya guys, karena waktu aku take keadaannya itu agak chaos, dimana hujan gede banget, terus micku juga rusak. So just enjoy this video ya. Nah, di part concealer ini jangan pakai yang langsung full banyak gitu, tapi cukup kayak gini aja, setitik-titik di area yang bener-bener buat nge-highlight muka. Percaya deh, justru yang minimalis produk atau glaze produk kayak gini itu lebih dapet feel makeupnya dan juga minim nge-crack.
Nah, terus tungguin dulu biar concealernya ini lebih ngeset atau lebih coverage. Intinya tungguin sekitar 1 menitan lah. Baru kita blend, itu ditap-tap, jangan digeser. Setelah part complexion dan juga makeup krim atau makeup basah ini selesai, kalian semprot lagi pakai setting spray. Di sini aku lupa record karena memoriku full. Pokoknya semprot dulu sebelum kita set ke bedak ya. Lanjut ke set makeupnya pakai bedak. Jangan langsung kayak gini ya guys, tapi ditepuk-tepuk dulu di punggung tangan. Ini tuh biar produknya nggak terlalu banyak ya. Aku pakai teknik baking tapi yang nggak tebal, dan ini adalah part yang paling satisfying. Kalian lihat, bener-bener satisfying banget. Teknik ini tuh sekarang lagi sering banget dipakai sama MUA karena powdernya itu ditekan tipis ke kulit, bukan yang ditumpuk tebal. Jadi finish makeupnya tuh tetap smooth dan flawless. Namanya aja teknik baking, jadi ini ditungguin dulu sekitar 2-3 menit baru disapu pelan pakai brush. Kalau mau lebih lama juga boleh, asal gak sampai 1 jam ya. Lanjut ke eyebrow. Sebenarnya aku tuh bikin alis yang serat, tapi broker aku hilang, jadi aku bikin alis yang biasa aja pakai brow pomade ya ini. Tinggal dibentuk sesuai dengan bentuk alis. Dibingkai maksudnya. Terus dirapihin pakai concealer. Lanjut ke eye look. Nah, ini tuh tips dari MUA Korea. Jadi buat ngeblend eyeshadow itu mendingan pakai brush yang pipih, bukan yang tebel kayak yang sebelumnya tadi ya. Perhatiin cara pakainya. Dan di sini aku pakai teknik layering. Aku pakein base dulu yang warnanya lebih light ke seluruh kelopak mata ya. Kalian lihat ketika aku pakai brush yang pipih ini, warna dari eyeshadownya langsung keluar. Lanjut ini warna utama, warnanya agak brown yang soft tapi nggak terlalu dark. Kalian aplikasiin ke seluruh kelopak mata juga, tapi jangan sampai melebar banget gitu loh. Perhatiin caraku ngeblend, ini tuh tips biar hasil eyeshadow kalian itu kelihatan natural, nggak yang medok. Kalian perhatiin ya. Lanjut pakein warna dark di ujung, ini tuh buat gradasi. Cara paling gampang biar hasilnya itu blendable secara sempurna, kalian agak menyipitkan mata. Tuh, kayak gitu ya caranya. Terus di blend dari belakang dibawa ke depan, tapi jangan sampai ke depan banget. Kalian perhatiin ya. Terus blendnya itu jangan ditekan, tapi kayak ngambang-ngambang aja. Justru yang kayak gini tuh bikin looknya semakin natural, nggak ngeblok ataupun medok. Emang di part eye look ini agak tricky, jadi perlu banyak-banyak latihan ya. Lanjut, ini kita buat cut crease tapi yang soft aja. Jadi kalian ambil warna base, terus kalian taruh di depan kayak gitu. Pokoknya di sini tuh kalian kira-kira aja. Kalau ngerasa kurang kentara ya ditambahin lagi, kalau cukup ya cukup. Suka-suka kalian lah. Lanjut ambil concealer, terus buat garis kayak gitu. Ini tuh buat mempertegas di bagian matanya ya. Jadi look matanya itu kayak langsung naik gitu loh, cat eye. Selesain juga di sisi satunya, tetap sama ya, kayak gitu. Terus di blend. Nah, finishnya jadi kayak gini tuh, cantik banget kan? Next ke bagian eyeliner, ini masih jadi problem kebanyakan. Kalian mulai dari ujung, ditarik keluar buat garis lurus kayak gitu, terus kalian isi masuk ke dalam. Ya, kalian lihat ya di video. Pokoknya kalau eyeliner itu biar hasilnya bagus, cakep, cukup fokus di bagian ekornya aja. Di bagian kelopak itu jangan diisi ya, tapi kita nanti isi di bagian tick line-nya. Nah, ini yang aku maksud di bagian tick line, kalian tuh isi biar di sini tuh nggak kosong. Jadi fokusnya itu di bagian dalamnya, bukan luar kelopak mata. Karena masih banyak yang salah, pakai eyeliner itu di luar kelopak matanya. Alhasil,
Looknya itu jadi kayak tebel banget, kelihatan lebih tua di bagian mata itu ya. Lihat perbandingannya before dan after, kayak lebih terbuka matanya. Lanjut kasih shimmer di bagian tengah, di bawah ke depan. Jangan terlalu banyak, pokoknya cukup sampai buat matanya kelihatan lebih pop up. Beres, eye look langsung pasang fake lashes. Lanjut di sini aku tambahin bronzer biar looknya itu semakin hangat, warm dan juga brownie. Bagi yang belum tahu bedanya bronzer dan juga contour, itu gini, kalau bronzer itu fungsinya buat ngehangatin wajah, jadi lebih ke warm tone. Kalau contour itu fungsinya bikin wajah lebih berdimensi. Dan warna contour itu ada yang cool tone dan juga warm tone. Kalau cool tone itu biasanya coklat lebih ke abu-abu, sedangkan yang contour untuk warm tone itu coklatnya nyoklat banget. Semoga mudah dipahami ya. Lanjut di sini aku tambahin compact powder atau bedak padat buat nge-highlight makeupnya biar semakin tegas dan bikin si makeup ini semakin smooth serta flawless kayak filter Paris. Pokoknya kalian ikutin aja titik-titik mana yang kasih ke bedak padat dan ini adalah part paling satisfying. Aku suka banget. Look at this, bener-bener kayak pakai filter tapi cuma makeup. Aku lupa banget di bagian mata belum ku kasih eyeshadow, jadi kalian kasih yang warna buat gradasi tadi ya. Cukup kayak gitu aja. Tuh, kita nggak buat aegyosil ya, karena ini bukan Korean makeup. Lanjut ini part yang kelihatan sepele tapi perbedaannya besar banget kan, yaitu kasih highlighter di area eye corner. Kalian lihat looknya semakin hidup dan menyala di bagian mata. Lanjut pasang soft lens. Ini optional sih, tapi kalau mau hasilnya lebih oke, kalian pakai soft lens. Tuh, lihat kan perbedaannya. Lanjut kasih highlighter di bagian ini buat bikin look makeupnya semakin hidup, semakin lengkap. Intinya begitu. Lanjut ke bagian lips, kalian pakaiin concealer dulu. Ini tuh biar warna dari lipsnya semakin keluar. Terus gambar lip linernya, di sini aku pakai eyeshadow warna coklat. Kalian gambarnya itu agak keluar dari garis bibir asli ya. Ini biar menghasilkan efek bibir yang plumpy. Guys, setelah ini kalian pakai lipstick yang warna nude ya. Terus tinggal semprot pakai setting spray. Di sini mohon maaf banget karena videonya nggak ke-record lagi, soalnya memoriku penuh. Maaf ya guys, pokoknya intinya gitu ya. And here's the final look, cuma dengan ubah teknik makeupnya tanpa nambah biaya sama sekali buat ikut kelas makeup, tapi hasilnya bisa berubah sejauh ini, setara dengan look pakai muah. Kalau kalian ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa terus support aku dengan cara like, comment, subscribe juga. Dan kalau masih bingung di step tertentu, kalian bisa komen di video ini, aku bakal jawab satu persatu. Oke, see you di next video and bye-bye.